kasih. Sambil nunggu yang lain bergabung dengan kita, yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, untuk pertemuan kali ini terkait fisika ya, kita ini fisika khusus untuk bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi ya, yang dimana untuk di kejuruan itu biasanya terbagi ke dalam bidang keahlian, jadi bukunya itu tidak sama ya. Oke ya, jadi karena kita bukunya berbeda ya, nanti kita apa yang nanti saya akan paparkan bisa muncul di bahan presentasi kalian. Silakan untuk yang sudah siap bisa di screenshot ya, ataupun apa silakan. Oke, yang pertama ya. Oke, ini langsung akhir ya. Oke, ya. Karena kita sabar, ini belum muncul ya. Di bab fisika ini ada untuk bukunya ini ada 14 bab ya. Biasanya saya nanti akan jelaskan dengan cepat ya. Yang pertama, bab pertama untuk yang semester pertama itu saran dan satuan, yang kedua itu terkait gerak dan gaya, yang bab ketiga itu usaha, energi dan daya, yang keempat itu sifat mekanik bahan, yang ke bab 5 itu ada gerak tali rotasi dan keseimbangan benda tegar, yang keenam itu impuls momentum dan tumbukan, dan yang terakhir itu fluida statis dan dinamis ya. Nah, ini sudah khusus ya, bisa kalian ketahui ya. Nah, ya oke, kita akan mempelajari terkait besaran dan pengukuran ya. Ini di papan presentasi ini sudah ada besaran dan pengukuran. Ini biasanya kalian sudah mengetahui ya. Kalau kalian ya pahami ya, terkait besaran dan pengukuran, ini kalian sudah ya, sehari-hari sudah bisa menggunakan. Contoh, kita menggunakan penggaris. Nah, di penggaris itu satuannya itu apa? Ya, ada yang milimeter, ada yang sentimeter, dan juga ada yang panjangnya meter ya. Itu di satuan. Nah, di satuan itu, nah itu yang masuknya nanti mau masuknya di besaran ya. Di besaran ada besaran pokok ya. Besaran pokok, besaran turunan ya, besaran vektor atau besaran skalar. Nah, ini yang nanti ini dinamakan alat ukur ya, pengukuran. Nah, ini nanti akan berlanjut ya, ada salah pengukuran, angka penting. Nah, itu termasuknya ya. Jadi yang termasuk angka penting itu yang angka pasti atau tidak pasti ya. 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 Ini maaf, ini ada yang teman kalian yang Fitri Rahmawati ini tidak bisa dihitung. Ya. Ini enggak apa ini. Ya. Coba kamu klik. Ya, karena tidak perlu ya, perlu belajar buka ya mau asesmen dulu terus apa kayak ya. Nih, oke, saya lanjutkan. Ini terkait besaran dan pengukuran. Nah, ini kalian ya yang namanya besaran ya, pengukuran itu kayak contohnya yang ini ya, terkait pengukuran ya, berapa diameternya kayu ini
ya berapa panjangnya ya. Nah, yang bawah ini berapa beratnya yang terkait sayuran ya, sayuran yang lagi di namanya di kilo ya, namanya di nah, ini ada oke ya. Jadi oke. Nah, ini besaran dan satuan. Nah, besaran di sini adalah berat dan diameter. Ini yang dalam fisika. Nah, ya, untuk satuannya ini yang namanya sentimeter atau kilogram. Ini dalam fisika ya. Nah, besaran ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan ya. Jadi ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan ya. Ini nah ini yang biasanya di sistem internasional ini ya, di SI ini sudah sesuai satuannya ya. Jadi ini terkait besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini ada tabel ya, yang mana yang termasuk besaran turunan dan mana yang termasuk besaran pokok ya. Kalian bisa lihat di papan presentasi saya ya. Oke, saya besarkan ya. Oke. Ya, ya, ya. Oke, besaran pokok di sini yang pertama itu ada panjang. Nah, satuan dalam standar internasionalnya itu namanya meter. Kalian pasti sudah tahu ya. Ini yang namanya satuan dalam standar internasionalnya terkait besaran pokok yang ya ini terkait panjang. Yang kedua itu ada massa. Ya, massa. Nah, massa ini dalam satuan internasionalnya itu dinamakan kilogram. Nah, dan disimbolkan ini sebagai simbolnya kg. Kalau meter itu m ya itu. Jadi kalian kalau massa kg ya berarti namanya kilogram. Nah, yang ketiga terkait besaran pokok itu namanya waktu ya. Di besaran waktu ini kalian kalau melihat ya, di jam itu sudah ada ya. Jadi nama satuannya itu kalau waktu itu sekon. Nah, simbolnya itu S. Itu terkait waktu. Yang keempat itu kuat arus listrik. Jadi silakan bisa sambil ditulis ya. Ini selalu keluar ya di ujian semester maupun ujian sekolah. Nanti ini selalu keluar ya yang ada 7 besaran pokok dan satuannya. Ini selalu keluar ya. Jadi yang keempat ini kuat arus listrik ya. Nama satuannya itu ampere ya. Kalian bisa ketahui ya. Simbolnya ini A besar. Kalau sekon itu S kecil ya. Jadi bisa kalian pahami itu simbolnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang kelima terkait suhu. Ya, suhu dalam satuannya itu namanya Kelvin. Ya, simbolnya itu K ya, bisa disingkat huruf K. K-nya yang besar. Nah, yang keenam ini terkait jumlah zat ya. Jumlah zat itu ya, lambang besarannya satuannya ini namanya ya, jumlah zat ya, mol ya. Itu tulisannya mol. Nah, simbolnya itu N ya. Kalau di situ MOL ya. Itu biasanya lambang satunya N ya, N besar ya. Itu. Maaf. Ya, saya lanjutkan. Yang ketujuh intensitas cahaya. Nah, satuannya itu namanya kandela ya. Biasanya disimbolkan itu C-nya besar, D-nya kecil. Tapi nggak usah buat apa nanti Pak itu apa ya kalau kita baca ya C C D atau C D itu ya itu terkait besaran pokok. Nah,
besaran pokok ini ya itu ada tuh 7 ya. Itu silahkan dirangkum ya. Itu terkait 7 besaran pokok ya, beserta satuannya. Ya. Nah, besaran pokok ini pada dasarnya selain besaran tersebut terdapat juga 2 besaran tambahan dalam standar nasional, ya, standar internasional, yaitu yang pertama suku datar ya, dengan satuan radian atau kita sering sebutkan rad, ya, ya satuannya rad. Yang kedua itu sudut ruang, ya, satuannya itu steredian atau SR, ya, itu sebagai tambahan. Nah, kalau apa sih bedanya besaran ya, pokok dengan besaran turunan? Kalau besaran pokok ya, kalau besaran pokok saya bacakan ya. Nah, di sini ya, besaran pokok ya ini ya bisa kalian pahami. Besaran fisika yang satunya ditetapkan berdasarkan definisi ini yang disebut dengan besaran pokok atau besaran dasar, atau juga bisa besaran pokok ini itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Ini itu bisa saja ya. Kalau kalian menjawab yang ini tidak masalah ya. Terkait besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Ini yang dinamakan besaran pokok. Nah, kalau besaran turun itu apa, Pak? Ada yang tahu? Ya. Ya. Untuk besaran turunan sendiri ini ya, ini ada. Nah, besaran turunan ya, ini adalah besaran yang didapatkan dari turunan besaran pokok ya, atau besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Artinya itu dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan. Caranya adalah perkalian atau pembagian. Ini yang dinamakan besaran turunan ya. Ini yang kalian bisa ketahui ya. Ini yang dinamakan besaran turunan. Contohnya di situ ada besaran turunan ya, luas, volume, ya, massa jenis ya, ataupun kelajuan ya, ini beserta satuannya. Ataupun bisa saja besaran turunan itu ada yang pertama itu gaya. Nah, lambang besarnya itu F, satuannya apa, Pak? Newton ya, dan lambang satuannya itu N besar ya. Itu yang dinamakan gaya ya. Yang kedua ya, terkait induktansi diri. Biasanya satuannya itu Henry, tapi jarang disebutkan ya. Ini sebagai wawasan kalian. Nah, yang biasanya yang di yang keluar itu tekanan ya. Ya, maaf. Ya, ini yang termasuk besaran turunan. Nah, ya, itu sudah di sini tidak ada ya. Jadi bisa kalian tulis ya. Nah, besaran turunan yang ketiga itu ada tekanan, lambang besarannya. Oke, maaf, terlalu cepat apa tidak ini? Ya, bisa dipahami, Devi, Lina, Nunik, ya, apa yang saya sampaikan? Ya. Oke, kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga besaran turunan itu ada tekanan, satuannya itu Pascal. Nah, lambang besarnya itu P. Ya. P kecil. Ya, ini lambang besarannya. Nah, yang keempat itu terkait usaha. Ya, tadi sudah ada di situ. Nah, satuannya itu joule. Ya, joule. Ya. Ini lambang besarannya itu W besar. Ya, ini dari usaha. Kelima daya. Ya, itu lambang besarnya itu P. Nah, satuannya itu apa, Pak? Kalau daya. Nah, kalau gaya tadi itu Newton, kalau daya itu watt ya. Yang biasanya ada kita mengetahui
itu kalau daya itu ya listrik identik dengan listrik karena ada satuannya itu terkait watt. Apalagi kalau kalian membeli lampu biasanya berapa dayanya, mau berapa ya, ada yang 10, ada yang 5, 15, 30, 50, 25 itu pun ada, yang 80 watt pun ada. Itu terkait besaran turunan yang kelima. Nah, besaran keturunan keenam itu ada tegangan listrik. Ya. Ini satuannya itu volt, ya, volt. Besaran lambangnya itu V. Ya. Jadi, ya, ini besarannya itu V. Ya. Oke, saya di sini saya ada papan tulis virtual. Ya, ini. Ya, ini saya coba, ini ada ya, ini ya, ini saya mencoba baru, ini terkait ada papan tulis, nanti bisa kalian ketahui ya. Oke ya, sambil berjalan ya. Oke, yang ketujuh itu ada muatan listrik ya. Nah, muatan listrik ini biasanya satuannya itu kolom ya, itu lambang besarnya itu Ki ya, Ki besar. Nah, lanjutnya itu 8 itu kapasitas listrik ya, itu satuannya Farad, lambang besarnya itu C besar. Nah, ya karena belum muncul ya. Tunggu. Oke, lagi ya. Ini nomor 9 itu terkait kapasitas listrik. Itu tadi sudah ya. Nomor 9 itu hambatan listrik ya, maaf ya. Hambatan listrik. Nah, lambang besarnya itu R ya, satuannya itu OHM ya. Ini terkait ke-9. Ke-10 itu ada flux ya. Flux magnet ya. Ini satuannya itu Weber. Ya, kalau lambangnya itu O tapi ada di tengah-tengah itu di paro ya, O. Yang ke-11 itu ada medan magnet ya, lambang besarannya itu B ya, satuannya Tesla ya. Ini medan magnet. Nah, ini Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mulai dari Nonek, Devi, ataupun yang lain, Ari ataupun Lina Watumana. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Devi ataupun siapa yang mau bertanya. Ya. Bagaimana? Masih bingung, Pak. Masih bingung yang mana? Yang terkait apa? Yang besaran pokok atau besaran turunan? Besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ya sudah saya jelaskan tadi. Besaran pokok itu yang besaran yang sudah ditentukan sesuai dengan standar internasionalnya. Contoh panjang. Ya. Kalau panjang kan sudah paten ya. Panjang itu satuannya itu jelas meter. Kalau kalian pakai pengukuran ya, berapa sih panjangnya ya, itu ya. Ya, itu yang terkait besaran pokok ya. Ya, apalagi besaran turunan? Sudah paham, Dev? Iya, Pak, paham. Nah, oke. Nah, ini ya, ini yang namanya besaran pokok ya.
Ya, Iya. itu bisa di screenshot ataupun mau di enggak masalah. Ya, itu ya, Dev. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya Devi. Ayo. Silakan. Ya, silakan. Ayo, Nunik ataupun yang lain silakan. Ya. Sudah? Ya. Oke. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Ya. Oke. Siapa? Ya, ayo Devi ataupun yang lain. Silakan. Ya. Ya. Kita nanti disudahi jam 11 ya. Iya. Ya. Oke. Itu yang terkait besaran dan satuannya ya. Ada besaran itu diturunkan menjadi besar pokok dan besaran turunan ya. Itu terkait besaran. Nah, kalau satuan, nah tadi saya belum menjelaskan apa itu besaran ya. Besaran itu segala sesuatu ya, bisa ditulis silakan. Ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dengan angka ya. Itu yang dinamakan besaran. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka itu yang dinamakan besaran ya. Besaran itu ya segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, kecepatan. Nah, sementara itu warna rasa ya, warna dan rasa bukan termasuk besaran. Karena kenapa? Yuk, coba ada yang bisa jawab. Kenapa warna dan rasa itu bukan termasuk besaran? Coba ada yang bisa menjawab, silakan. Yuk. Ayo, silakan. Ayo, Devi ataupun Isti ataupun Hana silakan. Apa itu? Kenapa sih warna dan rasa itu bukan termasuk besaran? Yuk, kenapa? Mengapa? Ayo, silakan. Ayo, ini jadi kalian kenapa sih ya? Yang namanya warna dan rasa itu bukan termasuk besaran. Ya, silakan. Ayo. Tidak ada yang menjawab ini? Halo, Nuni, Lina, Ari, terkait besaran. Ya, kenapa sih warna dan rasa itu bukan termasuk dari besaran? Ayo, Devi, Nuni, Lina, Ari. Ya, ya Karena coba. bisa karena Hah? tidak bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, Pak. Oh ya, ya betul sekali ya. Ini kalau membaca ya, kalau sudah pasti bisa ya. Terima kasih Devi ya Ini, atas jawabannya ya, bagus sekali ini ya. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Devi tadi itu ya, warna dan rasa itu bukan termasuk besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. dengan Cuma angka. ya hanya bisa dilihat dan dirasakan. Rasa ya dirasakan. Itu ya. Itu ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Oke, ya untuk minggu depan saya akan menjelaskan terkait satuan dan konvensi ya. Tapi sebelumnya ya, ini saya mempunyai kuis ya. Ini terkait ya, terkait besaran ya. Ya. Oke, yang kuis buat kalian ya. Coba kuisnya kalian gambarkan untuk minggu depan ya. Kuisnya ini buat minggu depan. Coba kalian
gambarkan bagaimana yang gambar yang termasuk mikrometer sekrup dan juga ini gambar jangka sorong itu bagaimana ya. Silahkan bisa kalian gambar di buku kalian ya. Ini yang bagaimana sih bentuknya, itu yang dinamakan mikrometer sekrup dan juga jangka sorong itu ya. Ya bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Pak, soalnya Ya. apa Pak? Soalnya silakan kalian gambar yang bagaimana bentuk dari mikrometer sekrup dan jangka sorong. Ya. Kalian ya jangka sorong ya, namanya jangka sorong. Silakan bisa di Google searching ya, tapi kalian nanti gambarkan. Coba saya pengen lihat dari segi gambar kalian ya, namanya mikrometer sekrup itu yang bagaimana dan juga jangka sorong itu yang bagaimana. Itu ya. Sudah jelas? Oke, kalau begitu ya kita sudahi saja ya pertemuan kali ini ya. Kita bertemu pada minggu yang akan datang karena libur ya. Minggu akan datangnya lagi ya secara daring ataupun apa, nanti bisa dikirim kalau hasilnya sudah dikerjakan, bisa dikirim ke saya secara Japri ataupun di grup ya. Itu ya, terima kasih ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya ini untuk daring ya, ini sampai jam 11 ya, ada jam 11.10 tetapi saya cukupkan lah jam 11 sudah ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.